Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon bersama orang-orang terdekat Anda dengan keluarga Anda, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini pemirsa, walaupun dalam suasana liburan, Anda harus tetap berkonsentrasi karena di beberapa jalan pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga lengang. Jadi Anda harus tetap berkonsentrasi dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, dan dimohon untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan mengenai kilas balik seni budaya di tahun 2022. Dan pemirsa, apa sih kilas balik menurut pandangan dari Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI PCNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan perjalanan seni budaya di tahun 2022 yang beberapa saat lagi akan kita tinggalkan pemirsa. Kemudian apa yang menjadi resolusi bagi PC LESBUMI PCNU Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023 yang akan datang. Dan pemirsa, nanti akan saya kenalkan. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa ya, di koran Radar Cirebon hari ini, rumuskan solusi di era digital. Ini pemirsa, beberapa serikat perusahaan pers atau SPS Jawa Barat menggelar fokus group discussion di salah satu hotel di Bandung pemirsa. Kemudian pemotong uang bansos belum dibui. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota masih dalam penyelidikan, itu pemirsa. Kemudian hadir lagi untuk Timnas, ya ini pemirsa, berkaitan dengan hasil kemarin sore antara Indonesia versus Thailand dengan skor 1-1, ya. Kemudian bagaimana skenario Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal di Piala Tiger di tahun 2022 ini, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian 1.300 pensiun 2023, krisis guru PNS, itu pemirsa. Kuasa hukum sampai singgung kasus Ferdi Sambo. Ini pedagang dan pasar baru Jungjang yang terkatung-katung. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Tahun gegap, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa, finishing Taman Kebumen gagal lagi, ya. Kemudian Satpas dan Samsat besok libur pemirsa. Kemudian pemerintah kota percantik Jalan Cipto. Kota Cirebon bisa jadi Singapuranya Indonesia. Kemudian kasus TBC mencapai 1.909 pemirsa. Kemudian itu berita dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Stok cadangan pangan kosong. Tahun 2023 tidak ada slot anggaran pengadaan CCDP, ya. Akhir tahun Bawaslu terima kado sekretariat baru. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Karpet merah buat Ajis. Ini pemirsa, Hari Saputra Gani. Jika Pak Wali Kota bergabung jadi vitamin buat Nasdem.
Ya, kemudian siap tindak pelanggaran pidana pemilu. Ini pernyataan dari Ketua Bawaslu Kota Cirebon, yaitu Kang Joharudin, pemirsa. Ya, pesan Ridwan Kamil, terus makmurkan masjid. Kemudian cara Jawa Barat bergerak, Jabar bergerak, bantu masyarakat yang membutuhkan, bedah rumah warga yang sudah tidak layak huni. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Agung Firmansyah. Selamat pagi Kang Agung. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Kang Agung? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Agung sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Agung, ini pemirsa ada salah seorang penggiat budaya di Cirebon dan juga sebagai pengurus Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Arif Nur Alamsyah. Selamat pagi Kang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Arif? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Ini lama juga nggak ketemu dan Kang Arif dan juga Kang Agung ya. Dan saya ke Kang Agung nih. Kang Agung, catatan Anda ya, kalau kita kilas balik di tahun 2022, catatan dari seni budaya ya di Cirebon, apa menurut Anda nih? Silakan Kang Agung. 2022 itu giat kebudayaan kembali menyeruak, bergeliat di Cirebon terutama pasca 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah geliat yang baru itu ditandai juga dengan berbagai nuansa baru, pergerakan kebudayaan yang semakin masif saya lihat di Kabupaten Cirebon ini. Secara semakin masifnya apa gitu Kang Agung? Terlihat dari banyaknya aktivitas-aktivitas festival kebudayaan misalnya, kemudian juga di grassroots juga banyak sekali aktivis kebudayaan yang penggiat kebudayaan yang concern di bidangnya untuk mendampingi masyarakat, mengenalkan kembali kesenian-kesenian tradisional dan juga kebudayaan Kabupaten Cirebon gitu. Ya, termasuk Les Bumi ya. Termasuk salah satu di tahun 2022 itu. Betul. Oke, tahan dulu, apa kegiatan Les Bumi di tahun 2022 yang lalu ya, yang tadi itu mengenalkan kembali budaya-budaya itu ke masyarakat itu apa? Tapi tahan dulu ya, saya ke Kang Arif nih, Kang Arif Nur Alamsyah, catatan Anda tahun 2022 seperti apa? Yang beberapa besok ya sudah kita tinggalkan dan nanti di hari Minggu itu kita sudah menginjak di tahun 2023. Catatan Anda? Catatan di tahun 2022 ya. Okay. Seperti yang dikatakan Kang Agung ya, bahwasannya setelah pandemi selesai, bahasa wong Cirebone ke kaulan kan. Oh, seniman ki? Seniman kaulan. Kaulan ya. Kaulan. Jadi dengan banyaknya tanggapan juga kan begitu. Jadi kaulan lah. Jadi lamun Anda kan bayar utang. 2 tahun. 2 tahun. Iya, kegiatannya di ini ya. Jadi hitungannya kaulan bayar utang. Iya. Hitung memperbaiki perekonomian kembali lah. Jadi pokoknya di tahun 2022 itu bedal lah. Bedal. Ya tadinya 2 tahun dikurung ya. Iya, dikurung, dicang-cang. Iya. Ya sekarang kan ibaratnya sudah bebas lagi, alhamdulillah gitu. Dan ibaratnya respon masyarakat juga kan banyak yang kangen juga, jadi banyak tanggapan juga alhamdulillah gitu tuh untuk secara senimannya gitu. Iya, itu ya. Secara senimannya. Kemudian secara Les Bumi, Kang Arif, Les Bumi sendiri di tahun 2022. Kebetulan kemarin saya juga ikutan berpartisipasi dalam kegiatan Les Bumi, yaitu PSR, dan di situ banyak sekali tahapan-tahapan ya dari kursus kebudayaan, terus adanya pendampingan pada saat latihan sampai pada saat pelaksanaan PSR. Ya banyak sekali yang dapat dipelajari atau misalkan yang kita dapat ya, bahwasannya dari cara memanage suatu pertunjukan itu seperti apa. Terus yang utama adalah bahwasannya dari seni budaya yang ada di Cirebon itu ternyata kan sebagai media dakwah, dan kebanyakan pada saat itu kan yang terjadi bahwasannya hanya menampilkan saja pertunjukan tanpa adanya pembenaran mengenai bab filosofisnya seperti apa. Misalkan contoh topeng seperti itu, tapi makna di balik topeng tuh jadi apa gitu tuh. Jadi
alhamdulillahnya setelah kegiatan PSR dari teman-teman seniman, terus dari masyarakat yang menonton juga mengerti. Sedikitnya kita memberikan pembelajaran atau ajaran bahwasanya seni itu di Cirebon khususnya mempunyai nilai filosofis yang tinggi dan dijadikan media dakwah pada saat para wali mengajarkan. Itu ya dulu ya. Memperkenalkan kembali. Oke, itu Kang Arif, catatan Kang Arif di tahun 2022. Dan Kang Agung ya, Les Bumi sendiri di tahun 2022. Ini saya lihat lebih banyak ke masyarakat gitu. Itu apa maksudnya betul. gitu ya? Begini, gerakan kebudayaan itu kami pandang harus lahir dan didorong oleh masyarakat dari desa gitu. Makanya konsentrasi kami itu di desa, melakukan pendampingan di desa itu dalam sektor seni dan budaya ya. Dengan antara lain misalnya pada tahun 2022 kami mendampingi 13 desa untuk merumuskan peraturan desa tentang perlindungan dan pelestarian perlindungan dan pelestarian seni dan tradisi. 13 desa Di 13 desa di Kabupaten Cirebon. Dan tersebar di berbagai kecamatan. ya betul. Tersebar di 3 kecamatan. Oh, di 3 pada khususnya. kecamatan. Oke. Di Kecamatan Kelangenan, di Kecamatan Jamblang dan juga Gunung Jati. Dan outputnya sudah ada 5 desa saat ini yang mengesahkan perdes tersebut. Ini sebagai salah satu bentuk strategi pemajuan kebudayaan gitu di desa masing-masing. Sebab di dalamnya itu banyak sekali diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian seni dan tradisi. Oke, tahan dulu ya, Kang Agung dan juga Kang Arif. Ini saya kembali nanti ke Kang Agung usai jeda iklan. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Saya kembali ke Kang Agung Firmansyah. Kang Agung, ini mendekat ke masyarakat dengan tadi disebutkan ada 13 desa ya? Ya, betul. Ya, yang mengikuti pendampingan penyusunan perdes. Nah, itu hasilnya bagaimana saat ini? Hasilnya sudah ada 5 desa yang mengesahkan dan menjadi perdes? Menjadi perdes dan akan mengimplementasikan perdes tersebut dalam pengelolaan aktivitas seni dan budaya di desa-desa itu. Gitu. Jadi pada dasarnya kan begini, di desa itu kita sering ada tanggapan-tanggapan, juga ada tradisi-tradisi gitu ya. Namun di saat yang sama juga kadangkala diwarnai dengan ekses-ekses yang sifatnya profan, yang tidak menjadi bagian, tapi kemudian sedikit mengganggu esensi tradisi maupun tanggapan-tanggapan kesenian itu. Nah, harapannya dengan adanya perdes ini hal-hal tersebut diatur sehingga kesenian, tradisi dan seluruh aspek kebudayaan itu tidak hanya sebatas entertainment belaka, tetapi juga mereka kan syarat nilai, gitu kan? Kesenian tradisional itu syarat nilai. Nah, itu bisa kemudian mengemuka masyarakat bisa menyadari, aware terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu. Itu ya maksudnya itu ya. Oke, Kang Arif, ini berkaitan dengan yang dilakukan di tahun 2022 itu ya, Pasar Seni Rakyat, PSR, dan yang lain. Menurut Anda, ini posisi Les Bumi, PCNU Kabupaten Cirebon, apa yang dilakukan menurut Anda, sudahkah tepat gitu? Sejauh ini yang kami rasakan sebagai para seniman itu sudah sangat tepat ya, bahwasannya pendampingan Les Bumi dari awal sampai digelarnya PSR itu banyak sesuatu ilmu atau banyak sekali ilmu yang kita dapat, minimalnya dalam artian kelemahan dari seniman itu dalam memanage suatu pertunjukan atau misalkan dari sosial medianya atau sebagai promosinya, itu kan pendampingan Les Bumi juga itu bisa kita dapatkan gitu. Banyak sekali sebenarnya sih nilai-nilainya, yang utamanya adalah silaturahmi dengan para senimannya itu loh. Itu ya. Nah, utamanya gitu. Kan kursus kebudayaan kan kumpul semua seniman nih. Intinya, kapan itu kursus kebudayaan itu? Waktu itu bulan apa Kang Agung? Itu bulan Maret. Maret ya, pertengahan Maret. Oh, jelang puasa kemarin, tahun kemarin ya? Iya, tahun. Itu kursus kebudayaan. Ini berapa lama, Kang Arif?
Waktu Tiga itu? hari, 3 hari. 3 hari. Kemudian di situ seniman di Cirebon kumpul. Kemudian melakukan apa itu di kursus itu? Banyak sekali Kang, dalam artian satu mengidentifikasi mengenai bab seni budaya, terus misalkan nilai-nilai apa saja, nilai toleransi. Kita dalam artian pendalaman materi mengenai seni budaya itu sendiri. Misalkan di dalam seni-seni topeng, ternyata kita belajar lagi bukan hanya melihat topeng saja, tapi isi di dalam topeng itu apa gitu. Jadi menemukan nilai-nilainya yang saat ini banyak orang yang tidak tahu. Bahwasanya ya itu yang pernah saya katakan. Bukan hanya tontonan saja sebetulnya ya. Bukan hanya tontonan, tapi syarat nilai ya. Syarat nilai dan tuntunan. Zaman dulu kan tontonan dijadikan sebuah tuntunan begitu. Gitu. Kang Agung, bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Arif? Silakan Kang Agung. Kursus kebudayaan itu ya, ini menarik ini kursus. Tapi saya perlu menyampaikan apa itu? juga barangkali pemirsa nggak tahu PSR itu apa gitu. PSR itu Pasar Seni Rakyat. Gitu, Pasar Seni Rakyat yang program tahun 2022 kita gelar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Kelangenan, Kecamatan Jamblang, dan juga Kecamatan Gunung Jati. Dan itu sukses ya? Alhamdulillah, respon dari masyarakat juga sangat antusias. Yang di situ ada mainan-mainan tradisional itu? Betul. Yang dimunculkan juga ya? Betul, itu juga bagian daripada kami mengampanyekan untuk permainan-permainan tradisional ini sesungguhnya bisa menjadi penawar dari ketergantungan terhadap gadget bagi generasi Gen Z lah ya, Gen Z saat ini. Nah, kembali lagi ke kursus kebudayaan, memang betul apa yang dikatakan oleh Kang Arif, para seniman, para aktivis-aktivis pemuda ya yang ada di desa, terutama Karang Taruna, kemudian juga IPNU, IPPNU juga turut hadir ikut serta dalam kursus kebudayaan itu. Kita mengelaborasi gagasan-gagasan tentang kesenian dan kebudayaan yang ada di Cirebon gitu. Salah satunya tadi mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kesenian itu yang sesungguhnya itu sudah hadir di dalam sudah embedded ya, sudah memang ada di dalam inherent gitu di dalam kesenian itu, tapi seringkali itu tidak sempat untuk dibunyikan, diartikulasikan ke masyarakat sehingga ada gap antara masyarakat dengan kesenian yang mereka saksikan gitu. Nah, kursus kebudayaan itu mencoba mengkristalisasi nilai-nilai tersebut menjadi sebuah narasi, kemudian narasi itu disampaikan pada saat PSR. Gitu. Jadi kursus kebudayaan ini merupakan step untuk menuju PSR itu. Ditindaklanjuti di PSR itu ya? Betul, diimplementasikannya di PSR. Dan dari 3 gelaran PSR di 3 kecamatan itu ya, respon masyarakat bagaimana Kang Agung waktu itu? Respon masyarakat alhamdulillah antusias sekali. Masyarakat tidak hanya merasa senang dengan sajian beragam kesenian dan kesenian dan juga karya produk budaya ya, produk budaya yang ada di kecamatan tersebut. Iya. Akan tetapi mereka juga turut membantu, gitu. Unsur-unsur masyarakat di sana turut membantu kesuksesan penyelenggaraan PSR itu. Sebagai catatan, Kang Afif, ketika PSR itu kita juga menyediakan ruang untuk pengrajin-pengrajin lokal ya. Kayak misalkan di Sitiwinangun itu ada kerajinan gerabah kan. Kita sediakan juga di Kelangenan apa itu waktu itu? Di Kelangenan itu produk-produk kebudayaan seperti topeng, Otok-otok waktu itu. Otok-otok, maras ya. Maras. Ada ininya ada balapannya. Juga ada balapannya. Balapan otok-otok. Balapan otok-otok. Balapan otok-otok. Iya betul. Apa jukung-jukungan itu? Perahu-perahuan itu yang ada di apa? Iya di Baskom. Iya, kemudian betul. ada juga. Mainan-mainan begitu tampilkan. Begitu ditampilkan. Itu kangen jadinya kangen dulu ya. Iya, kangennya. Iya. Namun yang menjadi core dari tadi permainan-permainan tradisional itu bukan sebatas kita nostalgia belaka gitu kan ya. Tetapi juga itu adalah pengalihan eskapisme lah dari generasi Z yang melulu dengan gadget gitu kan. Betul. Kita ajarkan mereka permainan tradisional yang nilai-nilai sosialnya itu lebih tinggi gitu. Iya, lebih ke tim ya kalau permainan tradisional itu kan. Gitu kalau gadget kan individu, fisik, iya kan? Betul.
olah fisik juga kan, olah kreativitas dan sebagainya Gitu ya. gitu. Kalau permainan-permainan tradisional memang begitu Kang Agung ya? Iya, iya. Ya, menurut Kang Arif itu kan sudah tepat tadi ya Iya, betul sekali. untuk mengangkat kembali permainan-permainan seni budaya tradisional. Menurut Anda di tahun 2022 dan nanti di tahun 2023, apakah pasar seni rakyat ini harus tetap dipertahankan atau bagaimana? Atau dipertahankan, maksudnya digelar lagi namun perlu ada variasi-variasi baru gitu, menurut Anda, Kang Arif? Ya sebenarnya sih harus terus berlanjut, bahwasanya segala sesuatu yang baik ya harus dilanjutkan kembali Dilanjutkan sebenarnya. ya. Ya mungkin dari gelaran yang 3 tadi di 3 kecamatan mungkin agak sedikit ada evaluasi yang belum. Ya wajar lah ya, Wajar ada lah seperti evaluasi itu. sana sini lah ya. Mungkin apa namanya lebih ke arah apa namanya kan jadinya dari situ kan digali lagi potensinya nih. Jadi banyak desa-desa juga yang mulai apa namanya kapan sayanya kan gitu. Ya, giliran sayanya ya. sayanya kapan. Jadi Itu sudah pasti sudah itu. mulai termotivasi. Apakah juga. hanya di 3 kecamatan Iya. itu ya? Iya, Dan kecamatan yang lain kan juga banyak memiliki potensi juga kan, Iya, seni budaya juga. Dan nanti ke depan mungkin Kang Arif ini harus bergilir ini bukan hanya di ketiga kecamatan itu. Amin. Mudah-mudahan. Atau bagaimana gitu Kang Arif menurut Ya Anda? mudah-mudahan dengan adanya Les Bumi ya sebagai apa namanya sebagai mitra lah dalam artian begitu, atau mitra atau keluarga juga di kalangan para seniman budayawan Cirebon. Maksudnya ayo kita saling merangkul, kita saling mewujudkan bahwasannya Cirebon itu sadar budaya gitu. Intinya seperti itu. Gitu. Itu ya. Oke, Kang Agung. Ini tadi saya sebetulnya tadi bertanya ke Kang Arif, bahwa bukan hanya kita sentralnya di 3 kecamatan itu ya, Iya, betul. tapi juga kecamatan-kecamatan yang lain juga pastinya ingin loh. Betul. Ke depan bagaimana nih Kang? Ya, ke depan kita pengen menduplikasi konsep apa namanya penyajian kegiatan kebudayaan seperti halnya di Pasar Seni Rakyat kemarin itu. Dan dari beberapa orang yang kami temui itu mereka cukup tertarik dengan konsep tersebut dan punya rencana. Artinya tidak melulu nanti kami dampingi sih. Yang penting mereka sudah mengenal konsepsinya seperti apa, itu bisa diduplikasikan Baik, di desa baik, masing-masing. Karena kan di desa itu biasanya ada event tahunan, Kang. Iya, unjungan unjung Buyut, buyut, atau mapak dan mapak sebagainya. stri. Iya, itu bisa dimeriahkan juga dengan konsep-konsep Iya, seperti tadi. oke. Tahan dulu Kang Agung dan juga Kang Arif ya. Menurut Kang Arif nanti nih untuk tahun 2023 yang akan datang nih, apa nih moratorium apa resolusinya ya? Apa? Tapi tahan dulu nih Kang Arif dan juga Kang Agung dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usaha komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa dan kembali saya ke Kang Arif. Kang Arif, Iya. tahun 2023 nih, yang nanti kita sebentar lagi kita akan buka ya. Apa ini yang akan dilakukan oleh Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon yang tadi sudah disampaikan? Apakah tetap mempertahankan yang sudah ada atau kemudian tentunya ada terobosan-terobosan baru? Silakan, Kang Arif. Tentunya Kang Habib ada kita di Les Bumi sudah apa namanya membuat suatu program bahwasanya salah satunya itu membangkitkan lagi seni budaya yang sudah tidak terdengar lagi lah ibaratnya. Contohnya kayak macapat, terus oke. misalkan carakan atau Ngidung, ya. ngidung gitu tuh. Intinya kita bangkitkan lagi. Dan itu juga cakupannya bukan Dengan hanya, cara apa gitu Kang Arif membangkitkan lagi itu? dan ini ya membangkitkan laginya juga kita kan insya Allah akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Kita akan mengget sekolah-sekolah agar siswanya, utamanya kan siswa gitu. Iya. Bisa belajar. Kita juga nanti akan ada pendampingan ya, Kang ya. Akan ada kursus Pendampingan apa gitu Kang Arif? pendampingan mengenai kursus juga. budaya juga nanti. Tapi untuk sekolah dan Tapi pesantren. sekarang merambahnya ke sekolah. Sekolah dan pesantren. Sekolah dan pesantren? Iya, sekolah dan pesantren. Jadi tadi di masyarakat sekarang lebih ke arah Kenapa yang disasar itu sekolah? ya itu generasi mudanya. Kalau misalkan generasi yang tuanya sih saya yakin sudah pada bisa. Sekarang lebih ke arah generasi mudanya. Kita mudah-mudahan lah mohon doa restunya untuk
semuanya. Mudah-mudahan kita bisa tercapai program-program Les Bumi ya Kang. Oke, Kang Agung, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Arif. Ya, teknisnya nanti seperti apa kan? Kalau generasi di Cirebon itu generasi tari topeng itu udah banyak gitu kan. Nah, ini tentang hidung, macapat. Nah, ini yang sepertinya ada keterputusan generasi, Kang Agung. Betul. Memang sasaran kita itu Gen Z, Kang Afif. Gen Z, millennials dan generasi-generasi mutakhir lah ya, yang kita sebut sebagai digital native. Mereka ini kan punya akses sangat luas, namun akses di dalamnya ini kadang-kala terlupakan gitu. Dalam pengertian pengenalan mereka, tingkat pengenalan mereka terhadap budayanya sendiri itu kurang. Itu pernah kita uji, pernah kita survei gitu kan. Nah, termasuk tadi pendidikan macapat, carakan dan sebagainya, itu kita sasarannya adalah generasi-generasi muda ini, siswa-siswi. Di desa itu sesungguhnya kan biasanya ada sentrum-sentrum aktivitas sosial ya, entah itu pendopo, desa kah atau apa. Nah, ini kita pengen memaksimalkan potensi infrastruktur itu untuk dijadikan sebagai sebuah ruang ekspresi budaya gitu Kang Afif. Rencananya demikian. Jadi di sana ada, di samping di sekolah-sekolah, kita juga ingin menghidupkan aktivitas kebudayaan itu di desa-desa. Jadi latihan carakannya di situ, latihan macapatnya di desa di situ gitu. Kemudian juga permainan tradisionalnya diramaikan di situ gitu. Supaya ada sentrum kebudayaan di setiap desa itu kan. Gitu. Itu ya. Dan itu kemungkinan akan digelar di bulan apa gitu Kang? Itu sepanjang tahun kita upayakan. Oke. Nah, nanti di tahun 2023 maksud saya. Iya. Itu sepanjang bulan. Jadi ini kan tidak bersifat seremoni atau selebrasi belaka gitu ya. Kita berharap ini menjadi sebuah habit gitu, kebiasaan di masyarakat gitu. Ya, oke. Untuk menumbuhkan itu gitu, bagaimana Kang Arif tadi menumbuhkan bahwa ini adalah habit, kebiasaan gitu di masyarakat kita gitu. Yang pertama kita juga harus bisa menyadari bahwasanya kita harus punya namanya sadar akan budaya Cirebon. Bahwasanya sadar akan budaya Cirebon, Cirebon itu mempunyai banyak sekali budaya yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Literasinya para leluhur itu dengan budayanya itu. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang filosofis, yang ajaran orang tua itu kebanyakan entah lewat permainan, lewat macapat atau kidung. Banyak sekali yang mungkin nilainya itu sekarang sudah mulai pudar di masyarakat. Gitu. Jadi ya dengan cara ayo kita sadarkan sadar akan nilai budaya Cirebon, sadar akan budaya Cirebon begitu. Itu ya. Baik. Kang Agung, Anda sebagai Ketua Les Bumi BCNU Kabupaten Cirebon ya, untuk tahun 2023 tentunya minimal harus menyamai apa yang dilakukan di tahun 2022 ya. Betul. Kemudian memiliki program yang program ini boleh dibilang adalah program yang wah gitu ke depan itu. Apa gitu? Saya pikir yang istimewa itu manakala kita bisa membentuk ekosistem kebudayaan yang bisa tumbuh dari bawah itu, dari desa itu. Ketika sebuah desa tampak wajah kebudayaannya, itu saya kira yang wah gitu. Alih-alih aktivitas sehari dua hari yang megah gitu. Itu tidak lebih esensial dibandingkan dengan terjadi pembiasaan di desa, di masyarakat ya, terkait dengan sektor kebudayaan. Saya ingin menambahkan juga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Arif. Iya, silakan. Pekerjaan-pekerjaan kebudayaan ini kami Les Bumi tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Tentu. Maka, ya. Betul, kita butuh kerja kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat juga, terutama dari kalau misalkan tadi disinggung soal macapat dan carakan, tentunya kita juga akan menggait komunitas-komunitas pegiat-pegiat yang memang concern di carakan dan juga macapat gitu dan lain sebagainya. Artinya kerja kolaborasi ini juga menjadi kunci untuk keberhasilan tadi ya, pembangunan habit masyarakat soal kebudayaan, aktivitas kebudayaan. Kang Arif, bukankah hampir di setiap desa di Kabupaten Cirebon memiliki tradisinya sendiri, budayanya sendiri? Ini kan kekayaan tersendiri menurut Anda, Kang Arif. Ya, di setiap desa hampir ada yang tadi itu
Mapagsri, Kunjung Buyut, kemudian juga ketika panen ada apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi Iya, gitu. Menurut Anda, Kang Arif, ini kan potensi juga. Ini yang harusnya dilirik dan dimanfaatkan betul oleh Les Bumi, Kang Arif. Betul sekali Kang Apip. Ngunjung Buyut, Kunjung Buyut kunjungan itu. lah ya. Kunjungan. Heeh. Bahwasanya ini juga salah satu kekayaannya di Cirebon juga. Bahwasanya intinya kalau di terutama saya sendiri dan Les Bumi, bahwasanya kita juga intinya sih menumbuhkan Kang ya dalam artian. Dan misalkan kita tuh juga sebagai apa, bukan berarti kita harus mendampingi terus gitu. Minimalnya kita sebagai mitra. Barangkali misalkan dari desa-desa mengenai butuh pendampingan mengenai Bapperdes, nah mangga silahkan bisa menghubungi kami atau misalkan bisa membantulah minimalnya kita dalam hal apa saja yang perlu dibuat untuk menjadi sebuah perdes seni budaya gitu Kang ya, pelestarian. Itu ya. Salah satunya memasukkan Mapagsri, Sedekah Bumi, kunjungan gitu ya. Itu yang harusnya Nah, kalau di desa didampingi kemarin bagaimana Kang Arif? Pendampingan di 13 desa itu? Kebetulan pendampingan di 13 desa mungkin lebih ya, lengkapnya di Kang Agung. Oke, Kang Agung, bagaimana Kang Agung? 13 desa itu? Kita menemukan banyak potensi-potensi seni budaya di desa itu. Jadi salah satunya kan menginventarisasi potensi kebudayaan di desa, kemudian juga strategi sejauh ini yang sudah dilakukan dan bagaimana memboosting ya, meningkatkan nilai guna dari aktivitas kebudayaan yang sudah dilakukan gitu. Kita menemukan ada beberapa sektor yang masih kosong, ruang-ruang kosong yang belum terisi. Kayak tadi itu, kalau Ngunjung Buyut itu kan ritus tahunan yang sudah ada pakemnya lah katakanlah kan. Unjungan itu ya? Ngunjung Buyut, Mapagsri, kemudian Sedekah Bumi, itu kan memang sudah menjadi kebiasaan setiap tahun dilakukan oleh desa gitu, dan itu tetap harus dipertahankan, pola demikian tetap harus dipertahankan. Namun kita juga memberikan saran untuk mengisi ruang-ruang yang belum yang masih kosong gitu, kayak tadi Macapatan, kemudian juga Carakan dan lain-lain yang masih kosong ini yang kemudian harus kita dorong bangkitkan kembali di desa. 13 desa itu ketika saat didampingi oleh Les Bumi ya, kemudian saat ini sudah betul-betul ada gitu di perdesnya berbunyi tentang pelestarian seni budaya, ada? Ya, yang sudah mengesahkan itu 5 desa dan itu sudah ada tentang perlindungan dan pelestarian seni dan tradisi di desa. Gitu. Nah, di sana juga terkandung amanat untuk melakukan kerja kolaborasi antar elemen desa. Artinya begini, seringkali antara pelestari budaya dengan tokoh-tokoh agama ini ada ketidaksinkronan ya dalam persepsi terhadap kesenian dan kebudayaan. Nah, dalam prosesnya itu duduk bareng bahwa sesungguhnya di dalam pelestarian tradisi dan juga kesenian tradisional ini landasannya sama, landasannya adalah nilai-nilai agamis kan begitu kan. Hanya saja pada beberapa praktik itu ada ketidakkesepakatan antar dua ini. Maka itu disepakati gitu di dalam prosesnya kan ada desa. Iya, ada titik temu gitu loh. Apa nih yang menjadi kekhawatiran tokoh-tokoh agama? Misalnya tadi yang saya bilang ada ekses-ekses yang profan ini gitu yang seringkali mewarnai itu ya, mewarnai. Baik, oke, tahan dulu nih Kang Agung dan juga Kang Arif. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih bersama sahabat-sahabat dari Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Ada Kang Agung Firmansyah, Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Ada juga Kang Arif Nur Alamsyah, salah seorang penggiat budaya dan juga sebagai pengurus Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Dan saya ke Kang Arif. Kang Arif, menurut Anda resolusi untuk tahun 2023 nih, apa nih? Menurut Anda? Yang pertama bahwasanya
kita harus sadar seni budaya Cirebon bahwasanya banyak sekali seni dan budaya kuliner apapun yang menjadi ciri khas Cirebon itu minimalnya kita gali lagi, karena itu bukan hanya dari dilihat dari nilai budaya, tapi bisa jadi menjadi sektor pariwisata juga. Bahwasanya kita harus ya intinya sadar bahwasanya di di sekitar ini ada potensi apa yang harus kita naikkan. Ininya seperti itu. Minimal kita timbul kesadaran sendiri, dan mungkin dilanjutkan sama Kang Agung barangkali. Ya, Kang Agung, ini peran peran dari pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sendiri, menurut Anda, agar program yang tadi kita obrolkan dari awal ini bisa betul-betul ada peran di situ dari pemerintah, menurut Anda, agar tradisi budaya yang ada di setiap desa ini tetap lestari, gitu. Menurut Anda, Kang Agung? Saya memandang pemerintah Kabupaten Cirebon, juga dinas-dinas terutama yang terkait dengan seni kebudayaan ini sudah memiliki perhatian yang tinggi, yang cukup tinggi terhadap aktivitas kebudayaan di Kabupaten Cirebon. Terbukti bahwa kami juga seringkali berdiskusi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata, dan juga mereka support gitu? Sangat support, tidak hanya secara verbal saja, tetapi juga sumbang gagasan dan juga berkolaborasi lah dengan kami untuk melaksanakan atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kebudayaan ya. Kemudian juga dinas-dinas yang lain juga sebetulnya memiliki peran yang sama penting. Dinas Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama ya, dan juga Diskominfo juga sebetulnya memiliki peran-peran yang strategis dalam aktivitas pemajuan kebudayaan itu. Iya, di tahun 2023 apakah harus ditingkatkan lagi, Kang Agung, atau bagaimana? Iya, betul. Satu, komunikasi dengan dinas-dinas terkait juga perlu kami sudah mengagendakan untuk meningkatkan komunikasi dan juga kerja-kerja kolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya. Juga pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini adalah Bapak Bupati, Pak Imron, juga beliau sangat support sekali, selalu datang ketika Pasar Seni Rakyat kemarin itu tahun 2022, selalu support, selalu memberikan pesan dan juga saran terkait dengan aktivitas kebudayaan yang semestinya dihidupkan di Kabupaten Cirebon. Nah, itu sebagai kapital bagi kami, sebagai modal bagi kami di tahun 2023 untuk memperluas area program ini, sehingga yang menerima manfaat dari program-program yang kami laksanakan itu bisa lebih banyak tempat, bisa lebih banyak masyarakat. Begitu. Gitu ya. Kalau dari pemerintah desa sendiri gitu kan? Ya, terutama yang kan hampir yang tadi saya sebutkan itu memiliki seni budaya tersendiri setiap desa itu. Peran dari pemerintah desanya bagaimana menurut Anda? Ya, peran dari pemerintah desa sebetulnya baik pribadi kepala desa maupun juga secara kolektif kelembagaan itu setiap tahun kan support ya dengan aktivitas kebudayaan atau tradisi kayak ngunjung buih dan sebagainya. Nah, ini perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas kepedulian individu, tetapi juga merupakan sebuah sistem gitu, menjadi sebuah sistem. Makanya tadi Perdes itu menjadi penting nilainya di titik ini gitu, untuk memperkuat strategi pemajuan kebudayaan di desa. Oke, dan Kang Arif, kalau ingat Perdes berarti ingat ke anggaran desa di setiap desa itu juga kemarin diarahkan juga gitu Kang Agung untuk ada alokasi misalnya untuk kegiatan-kegiatan seni budaya. Iya, betul. Tapi tidak semuanya dialokasikan. Iya, maksudnya tapi ada untuk ini ya, seperti untuk kunjung buyut Kang Arif begitu kemarin diarahkan untuk begitu. Betul sekali. Diarahkan seperti itu Kang, bahwasanya poin-poin dalam artian pelestarian budaya itu ada dalam artian ada yang dari dana desa, terus ada juga hanya bentuk pelestarian perlindungan saja. Contoh misalkan kayak memitu, memitu, terus mupati gitu kan, salah satunya kan itu kan nilai-nilai tradisi gitu. Ngerujaki. Iya. Ya, kalau itu mah nggak ditanggung sama desa ya. Itu sih ditanggung sama pribadi yang ini apa sih. Oke, Kang Agung, ini alokasi anggaran. Misalnya harus ke
perhatian pada seni budaya. Kemarin juga diarahkan ada ke situ maksudnya. Ya, kami lebih Anggaran dana desa itu. ya, kami lebih prefer itu ke pembinaan, Kang. Apa namanya? Desa menaruh perhatian secara khusus kepada pembinaan, terutama kan ada sanggar-sanggar yang hidup ya di desa itu. Saat ini meskipun mereka sudah beroperasi sekian tahun dengan banyak siswa, tetapi kalau kita compare dengan populasi desa kan tidak sebanding gitu. Mungkin yang sudah ikut melestarikan kesenian itu hanya sekian persen saja dari populasi desa. Maka pembinaan-pembinaan itu penting untuk menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa gitu. Tidak hanya hal-hal yang bersifat seremoni belaka gitu. Terus yang Anda lihat saat ini, Kang Arief, ini hanya seremoni belaka atau bagaimana? Yang Anda lihat di desa-desa itu? Sejauh yang saya lihat sudah apa namanya, gerakannya bukan hanya seremoni ya. Dalam artian sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang mulai muncul. Terus desa juga dalam arti memfasilitasi lah, Ya, bahasanya betul, begitu. betul. Memfasilitasi kegiatan dalam bab komunitas seni budaya gitu. Yang saya lihat seperti itu yang baru saya. Itu ya, jadi menurut Kang Agung, pesan-pesan yang disampaikan dari yang tadi pasar seni rakyat, kemudian berbagai seni budaya yang ada di desa, ini juga harus benar-benar mengena gitu Kang. Betul, Iya, betul. jadi jangan hanya sekedar itu tadi, entertain itu ya. Iya. Tapi juga Tidak berakhir pesan-pesannya. sebagai entertain belaka gitu, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai apa gitu misalnya gitu Kang Agung? Oh banyak Kang. Misalnya di berbagai itu kan di berbagai kesenian ya, pada umumnya itu ada nilai-nilai religiusitas gitu, ada nilai-nilai religiusitas di dalamnya. Sebagian ada yang juga banyak narasi-narasi yang kami temukan itu mengarah kepada pesan-pesan keberagaman, pesan-pesan keguyuban, toleransi begitu ya, guyub, kemudian juga kekeluargaan, semangat harmonis, kebersamaan, semangat kebersamaan. Nilai-nilai ini yang penting saya pikir gitu. Itu ya, di saat mulai memudar gitu kan. Betul. Ya, nilai-nilai Yang tergerus karena individualistik misalnya. betul ya. Gitu. Nilai-nilai ini harus kembali dihidupkan gitu. Hidupkan Kang gotong Arief. royong. Iya, betul Iya, sekali. kegotong royongan masyarakat Betul. desa, Iya. keguyuban, kemudian juga saling membantu, Betul. menolong. Pendapat Anda, Kang Arief, nilai-nilai ini harus dihidupkan kembali Betul sekali Kang dalam Arief. seni budaya. Bahwasanya nilai-nilai misalnya kegotong royongan, bahwasanya kita harus sadar juga bahwasanya Cirebon itu kan bukan hanya satu etnis, bukan hanya Cirebon, tapi dari berbagai macam etnis yang dilambangkan dari Paksi Naga Limanya itu kan dari berbagai macam suku bangsa di Cirebon. Gambarannya miniatur Indonesia kalau Cirebon. Udah Iya, betul. Miniatur Indonesia. miniatur Indonesia. Jadi bahwasanya kita juga harus sadar ya makanya sadar budaya Cirebon itu sendiri. Kalau sudah ngomong Cirebon sudah paham lah seperti nilai-nilainya luar biasa sekali. Terutama ini keragamannya ini. Keragamannya ini. Jadi harus bisa legowo dengan toleransinya. Baik. Dan sayang sekali nih, Kang Arief, Kang Agung, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Agung, closing statement singkat saja untuk pemirsa di rumah, silakan. Budaya itu adalah jati diri masyarakat Cirebon ya. Maka sebagai orang Cirebon tentunya wajib bagi kita untuk mengenali budayanya. Gitu. Kang Arief, silakan closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, singkat saja Kang. Cirebon adalah unity and diversity. Bahwasanya berbeda tapi menjadi satu, yaitu siapa? Cirebon. Oke. Terima kasih nih Kang Agung, Kang Arief sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.